Oke, selamat pagi, maaf, selamat siang semuanya, anak-anak. Siang, Pak. Siang, Pak. Oke, bagus ya. Pak. Oke, sekarang kita bertemu lagi ya di mata pelajaran dari mengenai mata pelajaran dasar desain grafis ya. Ketemu lagi sama Bapak. Nah, sebelumnya kan kita sudah ketemu ya di minggu lalu. Nah, kali ini kita pada kesempatan kali ini akan membahas materi baru lagi nih. Tapi sebelumnya Bapak ingin absen dulu ya untuk teman-teman sekalian agar memastikan bahwa teman-teman ini hadir pada kelas kali ini ya. Jadi tidak hanya apa istilahnya itu teman-teman itu Bapak menjelaskan tapi teman-teman sekalian malah tidak ada gitu ya, raganya nggak kelihatan ya, apalagi jiwanya. Oke, karena Bapak ingin absen ya untuk memastikan apakah teman-teman hadir, coba teman-teman dinyalakan dulu ya kameranya. Di sini belum ada yang terlihat. Nah, baru Rahman aja. Coba Irfan dan Sahrul tolong dinyalakan dulu ya, bagus ya, sudah ada. Oke, Bapak absen ya. Dari Muhammad Irfan hadir. Hadir, Pak. Oke, bagus ya Irfan, semangat, sehat Irfan. Sehat, Ya, Pak, oke, sehat. sehat, sehat, sehat. Selanjutnya ada Rahman Nugraha hadir. Hadir, Pak. Oh iya, iya. Rahman sehat. Alhamdulillah, Pak. Bagus. Rahman dicukur ya, jadi kegantengannya nambah sedikit. Oke, selanjutnya yang terakhir Sahrul hadir Sahrul. Hadir, Oh Pak. ya, Sahrul, Sahrul sehat Sahrul. Iya, Alhamdulillah. oke, bagus ya. Teman-teman sudah semangat untuk hadir di kelas Bapak ini ya. Nah, eh, pada mata pelajaran desain-desain grafis ini, kemarin kan kita sudah membahas nih mengenai teori warna, ya kan? Nah, pada sebelumnya kan kita sudah belajar nih tentang teori-teori warna mengenai RGB, CMYK, serta apa saja fungsi-fungsinya serta penggunaannya. Nah, pada pertemuan kali ini, Bapak ingin menyampaikan materi baru nih. Nah, nah, coba Bapak ingin share screen dulu ya. Untuk share screen-nya bisa untuk di share screen kan. Langsung loncat ke ini halaman 9 dulu. Nah, nah sudah muncul teman-teman sekalian share screen dari Bapak. Sudah, Pak. Oke ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip tata letak karena kita sebenarnya sudah belajar teori warnanya nih. Nah, sekarang kita mulai ke arah teknisnya dalam membuat desain grafis, yakni bagaimana sih untuk penerapan dari prinsip-prinsip tata letak. Nah, prinsip-prinsip tata letak yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini akan berhubungan dengan juga dengan komposisi tata letak ya. Jadi prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan melalui komposisi tata letak. Nah, sebelum Bapak jelaskan lebih jauh lagi, kira-kira nih dari komposisi tata letak nih, di judulnya kan sudah nih layout composition kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kira-kira apa sih di pikiran kalian jika mendengar istilah komposisi? Nah, kira-kira siapa yang ingin menjawab? Saya, Pak, Oke, silakan Ahman. menjawab penempatan atau aransemen unsur-unsur visual atau bahan dalam karya seni, Pak. Oke, betul saya tadi Rahman sudah menyebutkan ya bahwa komposisi adalah penempatan atau aransemen unsur-unsur visual atau istilahnya itu bahan dalam suatu karya seni. Nah, jadi komposisi itu merupakan satu cara bagaimana kita memadukan unsur-unsur atau bahan-bahan yang ada
sehingga bisa istilahnya itu menghasilkan suatu kertaaturan di dalamnya. Nah, karena ada kata tata letak di belakangnya, maka komposisi tata letak atau bisa di dalamnya ada prinsip-prinsip tata letak. Jadi bisa diartikan itu sebuah cara agar kita bisa menyajikan elemen-elemen grafis sehingga menciptakan suatu susunan yang teratur. Nah, karena tadi kan sudah ada berhubungan dengan komposisi tata letak serta prinsip-prinsipnya, berarti dalamnya itu berarti nggak hanya satu saja ya, karena ada prinsip-prinsip. Nah, untuk komposisi tata letak ini ada beberapa elemen-elemen di dalamnya ya. Nah, elemen-elemen yang bisa menghasilkan suatu komposisi tata letak itu ada kedekatan atau proximity, ada ruang kosong atau white space, ada deretan atau alignment, ada pengulangan atau repetition, kontras serta hierarki. Nah, jadi dalam komposisi tata letak ini ada prinsip-prinsip tata letaknya. Nah, di sini ada dari 6 yang tadi telah Bapak sampaikan. Nah, karena tadi Bapak sudah menjelaskan nih komposisi itu apa, tata letak itu apa, serta apa saja sih prinsip-prinsip yang ada eh, pada komposisi tata letak ini, Bapak ingin memberikan penugasan ya kepada teman-teman sekalian. Nah, penugasan ini terkait dengan materi kali ini akan kita pelajari bersama, yakni komposisi tata letak. Nah, untuk penugasannya kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak? Pak, saya ingin tanya Pak, Ya, silakan Sarul. untuk pembagian tugasnya itu bagaimana ya Pak? Oke ya, bagus sekali Sarul sudah mau bertanya. Untuk pembagian tugasnya kita disesuaikan saja dengan materinya yang ada ya. Tadi itu telah disebutkan prinsip-prinsip dari tata letak. Nah, untuk pembagiannya coba Bapak bagi untuk Rahman nanti akan mencari gitu ya materi mengenai kedekatan dan ruang kosong. Lalu untuk Syahrul akan membahas materi mengenai deretan dan pengulangan. Lalu untuk Irfan yang terakhir akan membahas mengenai kontras dan hierarki. Nah, nanti setelah kalian mencari materi yang tadi sudah dibagi-bagi, nanti teman-teman akan mempresentasikan eh, hasil temuannya, serta jangan lupa ya nanti untuk setiap poin-poin prinsip-prinsip tata letak itu disertai dengan contoh-contoh agar nantinya selain secara tertulis tapi kita juga bisa memahaminya secara visual ya. Oke, kira-kira untuk teman-teman pinginnya berapa lama nih untuk waktu mencarinya? Pinginnya berapa lama nih kira-kira waktu yang Bapak berikan untuk mencari materi yang telah dibagi-bagi? Coba coba dari Irfan, kira-kira Irfan berapa lama nih mampunya untuk mencari materi? 15 Pak, 15 apa? 15 detik? 15 menit? 15 menit Oh, Pak. 15 menit. Untuk Rahman, kira-kira mau berapa lama nih? 10 menit aja, Pak. Oh, 10 menit. Oh, buat Sahrul? 20 menit Pak. Waduh, makin lama ya. Oke, kita ambil tengahnya aja ya, 15 menit ya untuk teman-teman mencari ya. Nanti Bapak tunggu ya. Oke, silakan untuk teman-teman mencari materinya masing-masing. Oke ya, ini sudah hampir mendekati udah setengah waktu ya dari tadi yang ditentukan 15 menit ya tadi itu. Nah, coba Bapak ingin tanya nih kira-kira dari teman-teman ada nggak yang ingin ditanyakan terkait penugasan yang diberikan atau ada kesulitan atau hambatan yang ditemui kira-kira? Saya Pak, Ya, Sahrul silakan. untuk nanti saat presentasi apakah contohnya dijelaskan secara rinci? Harus dong. Harus dijelaskan ya secara rinci ya, baik secara teorinya ataupun secara visualnya ya, karena nanti biar teman-teman yang lain tuh paham gitu ya dengan apa yang nanti teman-teman sampaikan gitu mengenai materi yang telah dicari gitu. Untuk Irfan, apakah ada yang ingin ditanyakan juga?
Tidak Pak, udah terjawab dari barusan. Oke ya, kalau begitu jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan silakan dilanjutkan lagi ya untuk mencari materi yang telah tadi dibagi-bagi masing-masing. Oke, sesuai kesepakatan tadi kan kita sudah disepakati ya untuk eh, waktu teman-teman untuk menelusuri ya materi mengenai tes yang sudah dibagi-bagi. Waktunya sudah habis ya, sudah menyentuh angka 15 menit. Nah, berhubung waktunya sudah habis, kira-kira untuk teman-teman ada nggak yang sudah merasa siap untuk menyampaikan hasil temuannya mengenai materi-materi yang sudah dibagikan tadi kira-kira? Siapa yang ingin mempresentasikan hasil temuannya pertama kira-kira? Saya siap, Pak. Pertama. Oke ya, Rahman sudah siap ya Ya, untuk Pak. mempresentasikan hasil temuannya ya. Coba Ya, untuk Rahman kira-kira mau saya skin. ya Pak. Baik. Izin Oh ya share screen, silakan. Pak. Ya silakan silakan. Oke, teman-teman, di sini ada kedekatan atau yang disebut proximity. Kedekatan adalah tentang penggunaan ruang visual untuk menunjukkan hubungan dalam konten Anda. Dalam praktiknya, ini cukup sederhana. Yang harus Anda lakukan adalah memastikan item terkait dikelompokkan bersama. Nah, pada contoh di samping bisa dilihat elemen-elemen ditempatkan secara berdekatan. Selanjutnya ada ruang kosong atau white space. Ruang kosong adalah bagian penting di setiap komposisi. Ini tidak berarti ruang putih secara harfiah, itu hanya berarti ruang negatif. Secara spasi di antara konten Anda, di antara baris, dan bahkan margin luar. Pada contoh ini terlihat banyak ruang kosong sehingga adanya ruang untuk bernapas, seperti contoh gambar yang di kiri. Seperti itu Pak, terima kasih. Bagus ya, Rahman sudah bisa akhirnya gitu ya menyampaikan temuannya mengenai materi daripada kedekatan atau proximity serta ruang kosong atau spaces ya. Tadi yang dikatakan juga ada ya lengkap dengan contoh-contohnya ya dari poster-poster daripada produk desain grafis yang mengandung uh, unsur dari penerapan pada prinsip-prinsip tata letak. Nah, selanjutnya dari teman-teman yang lain, adakah yang ingin ditanyakan terkait daripada materi-materi yang ingin disampaikan oleh Rahman kira-kira? Saya Pak, saya mau bertanya Pak. Oke, silakan Irfan. Kalau ruang kosong itu Pak punya fungsi lain nggak Pak? Oke, ya bagus sekali ya Irfan sudah bisa berpikir secara kritis ya mengenai materi yang disampaikan oleh Rahman. Oke, untuk Rahman kira-kira bisa dijawab nggak pertanyaan dari Infa mengenai apa sih fungsi lain daripada ruang kosong selain apa yang sudah disebutkan sebelumnya? Baik Pak, ini suara saya ada kan Pak? Ada. Ya, ada ya untuk Irfan, untuk memberikan ruang antara elemen agar tidak terlihat berdesakan. Seperti itu Irfan. Betul sekali ya daripada tadi yang sudah disampaikan oleh Rahman ya. Tadi bahwa ruang kosong ini memiliki fungsi yakni untuk memberikan ruang atau jarak antar elemen sehingga tidak terlihat berdesakan, juga memberikan ruang bernafas bagi produk desain grafis yang dihasilkan dengan menerapkan unsur daripada white space itu sendiri. Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan nggak dari teman-teman lain terkait dari apa yang disampaikan oleh Rahman? Sebenarnya cukup Pak. Oke, cukup ya. Oke, bagus sekali ya untuk teman-teman. Untuk Rahman, mari kita beri tepuk tangan karena sudah bisa menyampaikan materi. Nah, oke. Selanjutnya untuk Sahrul. Silakan Sahrul untuk menyampaikan materi yang telah tadi dibagikan. Nah, selanjutnya ini ada deretan atau arrangement. Jangan pernah lupa bahwa setiap elemen yang Anda tempatkan pada halaman memiliki bobot. Nah, bobot ini bisa berasal dari warna, ukuran, atau tekstur. Sama seperti Anda tidak akan meletakkan semua furnitur
Anda di satu sudut ruangan. Anda tidak dapat menempatkan semua elemen berat di satu area komposisi Anda. Tanpa keseimbangan, audiens akan merasa seolah-olah mata mereka luncur dari halaman. Nah, pada contoh ini di deretan elemen berada di tengah sehingga menciptakan suatu keseimbangannya. Nah, selanjutnya ada pengulangan. Nah, pengulangan atau repetition, pengulangan adalah pengingat bahwa setiap objek harus memiliki tampilan dan nuansa yang konsisten. Ini berarti menemukan cara untuk memperkuat desain Anda dengan mengulangi atau mengemukakan elemen tertentu. Misalnya jika Anda memiliki palet warna tertentu. Nah, pada contohnya di samping bisa dilihat warna sama foto tipografinya yang digunakan yaitu konsisten. Oke, bagus sekali ya untuk Saul tadi sudah bisa menyampaikan terkait materi daripada deretan atau alignment serta pengulangan ya atau repetition tadi ya sudah dijelaskan juga secara rinci, secara teoris, secara visualnya. Oke, selanjutnya bisa lanjut ke Irfan yang terakhir. Silahkan Irfan. Oh ya, sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu untuk Sahrul karena sudah bisa menyampaikan hasil temuannya di depan kelas. Oke, untuk Irfan dilanjutkan. Baik Pak, di sini saya menjelaskan tentang kontras gitu Pak. Kontras ini menciptakan ruang dan perbedaan antara elemen dalam desain gitu ya. Latar belakang harus berbeda secara signifikan dari warna elemen sehingga dapat bekerja sama secara harmonis dan dapat dibaca. Nah, untuk contohnya, kontras ini bisa dilihat dari warna teks di atas lebih gelap sehingga beda dengan latar. Begitupun sebaliknya, teks yang di bawah lebih cerah berbeda dengan latarnya. Lanjut. Nah, yang terakhir itu ada hierarki. Nah, hierarki ini menetapkan hierarki itu sederhana. Cukup putuskan elemen mana yang ingin pembaca itu perhatikan terlebih dahulu. Lalu dibuat mereka menonjol. Dan item tingkat tinggi atau penting biasanya lebih besar, lebih berani, ataupun lebih menarik dalam beberapa hal. Nah, bisa juga dilihat pada contoh gitu, tajuk utama. Pada poster ini dibuat besar berbeda dengan teks di bawahnya yang lebih kecil dan kurang menarik sehingga fokusnya itu dahulu lebih ke atas. Mungkin itu dari saya. Oke ya, bagus sekali Irfan sudah bisa menyampaikan materi mengenai kontras serta hierarki ya. Dan juga sudah lengkap sekali penjelasannya juga serta contoh dari visualnya juga. Oke, sebelumnya apakah ada pertanyaan nggak dari teman-teman yang lain yang ingin menambahkan terkait materi yang disampaikan oleh Irfan? Saya Pak ingin menambahkan. Oke, silakan Sarul. Nah, tambahan saya untuk kontras juga bisa digunakan untuk memperjelas suatu pesan tertentu yang disampaikan seperti penambahan ketebalan teks. Oke ya, tadi bagus sekali ya Sarul sudah bisa menambahkan terkait dari materi yang disampaikan oleh Irfan yakni tentang kontras ya, bahwa kontras itu bisa digunakan untuk memperjelas atau suatu pesan tertentu yang ingin disampaikan seperti misalnya contoh yang tadi Sarul sebutkan itu seperti penambahan ketebalan pada teks. Nah, bagus sekali Sarul sudah bisa menambahkan dari materi yang disampaikan oleh Irfan. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman sekalian terkait dengan dari materi yang disampaikan oleh Irfan? Tidak, Pak. Oke, bagus sekali ya teman-teman. Berikan tepuk tangan untuk Irfan karena sudah bisa menyampaikan materi dengan baik. Nah, oke ya, bagus lagi ya teman-teman semuanya sudah bisa ini ya melakukan satu diskusi secara kondusif dan juga Bapak sudah lihat teman-teman juga sudah bisa menjelaskan secara rinci ya mengenai prinsip-prinsip daripada elemen-elemen yang ada pada prinsip-prinsip tata letak ya. Tadi itu sudah ada dari 6 elemen tadi. Teman-teman juga sudah bisa
mendapat contoh-contohnya ya secara visual. Jadi teman-teman juga selain paham secara teori tapi juga paham bagaimana penerapannya pada produk-produk desain grafis. Nah, selanjutnya sebelum Bapak akhiri pada pertemuan kali ini, Bapak harapkan teman-teman itu bisa tadi saya sampaikan daripada materi-materi yang disampaikan oleh teman-teman lainnya agar diingat karena nanti ke depannya materi ini sangat-sangat sekali berguna untuk teman-teman ke depannya jika ingin menghasilkan suatu produk desain grafis. Karena Bapak pun sendiri kadang suka bingung gitu jika ingin menghasilkan suatu produk desain grafis karena ingin mulai dari mana gitu kan. Tadi kan sebelumnya kita sudah belajar mengenai dasar desain kan tentang elemen-elemen dasar desain serta teori warna serta penggunaannya. Nah, tapi kan kita kadang suka bingung gitu kan ya, bagaimana sih kita ingin mengkomposisikannya atau ingin bagaimana sih meletakkan elemen-elemen yang sudah kita buat gitu. Nah, maka dari itu daripada materi ini bisa membantu teman-teman agar bisa mempercepat gitu istilahnya itu proses daripada pembuatan dari atau produksi daripada produk desain grafis sendiri itu ya. Jadi dari teman-teman itu nggak asal-asalan gitu untuk meletakkan elemen-elemennya itu. Jadi sehingga nanti si produk elemennya itu teratur gitu. Jadi menciptakan suatu harmoni dalam produk desain tersebut. Oke, terima kasih teman-teman sudah bisa melalui pertemuan ini dengan lancar ya, dengan bisa juga kesediaan teman-teman untuk berpartisipasi aktif gitu dalam pelajaran kali ini. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya. Selanjutnya karena Bapak sudah merasa teman-teman ini sudah paham gitu mengenai materi yang disampaikan hari ini, selanjutnya Bapak akan membagikan evaluasi ya untuk mengetahui lagi gitu seberapa jauh pemahaman kalian pada materi yang sudah dipelajari kali ini. Nah, Bapak akan bagikan link G-form-nya nanti ya setelah kelas ini di grup kelas. Nah, nanti kalian isi ya dengan baik sesuai dengan materi yang telah diskusikan tadi bersama ya tadi. Nah, G-form ini harus langsung diisi ya. Jadi teman-teman jangan langsung ini, jangan langsung misalnya mau melanjutkan aktivitas yang lain. Bapak kasih waktu paling lambat itu 1 jam setelah pelajaran hari ini selesai, maka G-form-nya ini atau evaluasinya harus disubmit nanti melalui Google Classroom. Nah, nanti hasil jawaban kalian pada soal-soal ini akan dibahas ya minggu depan. Oke, mungkin segitu saja dari Bapak yang ingin disampaikan pada hari ini. Sebelum membubarkan diri, mungkin bisa kita berdoa dulu untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Siapa yang ingin memimpin? Saya Pak. Oke, silakan Irwan. Ya, baik. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Silakan untuk Cliff. Selamat tinggal.